Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari kasus dari tulisannya akun yang bernama Al Kreatif. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Disukai Jin Penunggu Alas Roban. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita ini bermula sekitar akhir tahun 2008, di mana saya diminta teman saya untuk nemenin ambil mobil kantor di Madura dan dibawa ke Jakarta. Oh ya, teman saya bernama Amir, nama samaran. Dia nggak mau disebut dalam cerita ini. Dia bekerja sebagai driver di salah satu kontraktor untuk proyek jembatan Suramadu. "Za, ntar malam ikut gua nggak?" tanya Amir. "Kemana, Mir?" Saya balik tanya. "Ke Madura, ngambil mobil kantor gua, disuruh bawa balik ke Jakarta," jawab Amir. "Berapa hari ya kira-kira?" tanya saya. "Paling 3-4 harian, jalan santai saja kita, syukur-syukur bisa lebih cepat," jawab Amir. "Oke deh, tapi ongkosnya lu yang tanggung ya," kata saya. "Siap," sahut Amir. Akhirnya saya menyanggupi. Habis maghrib kita jalan ke stasiun kota, naik kereta sampai ke Surabaya. Awalnya dalam perjalanan di kereta saya nggak ada firasat apa-apa soal keberangkatan ini. Pas sampai malam saya nggak bisa tidur dan agak gelisah. Nggak tahu sebabnya dan biasanya pun kalau seperti ini pasti ada sesuatu yang bakal terjadi. Tapi karena tujuan saya nemenin Amir, saya nggak mau bikin kacau dan ganggu konsentrasi dia di perjalanan. Jadi saya pendam sendiri saja. Sesampainya di Surabaya hari sudah pagi dan kita sarapan di dekat stasiun. Ada banyak sekali kuliner khas di sana yang saya nggak sempat cicipin karena memang nggak mau ganggu waktu Amir yang udah ngajak saya. Jadi saya cuma makan lontong balap. Selesai sarapan dan menghabiskan 1 batang rokok, perjalanan kami lanjutkan ke pelabuhan menggunakan sarana becak. Sekalian menikmati kota yang belum pernah saya datengin. Setelah sampai di pelabuhan, teman saya langsung pesan 2 tiket menuju Madura. Ketika kapal yang kami naiki sampai di Madura, Amir melambai pada seseorang yang dugaan saya itu adalah salah satu teman kerjanya. Benar saja, ternyata dia sudah menunggu untuk menjemput kami ke lokasi mobil berada. Lokasi tersebut agak berdekatan dengan pantai. Dan saya bisa lihat proses pembangunan jembatan Suramadu sedang dikerjakan. Di lokasi yang mirip bedeng dengan bangunan triplek itu, saya disuguhkan kopi dan cemilan-cemilan untuk sedikit bersantai. Akhirnya setelah agak segar, Amir mengajak saya untuk pulang. Mobil melaju dengan agak santai. Setelah menyeberangi laut, akhirnya sampai ke Surabaya. Di Surabaya kami membeli perbekalan seperti rokok, minuman, dan makanan-makanan ringan. Sekitar pukul 6 sore kami memasuki kawasan Alas Roban. Karena saya nggak paham jalan, Amir memberikan arahan ke saya. "Jak, nanti kalau lihat sesuatu atau ada sesuatu yang tiba-tiba nyebrang, jangan bikin panik ya." Saya agak kurang paham maksudnya. "Maksudnya, Mir?" "Kita mau masuk Alas Roban, katanya sih tempat ini agak beda." Dari kata-katanya dia, saya sudah paham maksudnya apa. Karena dia fokus bawa mobil, jadi mungkin dia mau konsentrasi dan gak mau dibuat panik oleh saya. "Oke, Mir," jawab saya. Setelah melalui Alas Roban agak lama, sampai pada tikungan di mana saya gak bisa lupain sampai sekarang. Ada satu tikungan ke kiri, di mana pas wajah saya lihat pemandangan ke kiri. Tiba-tiba saya lihat makhluk yang tingginya sekitar 3 meter lebih berwarna hijau. Sambil mengangkat tangannya seolah-olah mau menerkam saya. Saya agak panik karena baru seumur-umur
lihat gituan dengan begitu jelas dan dekat. Tadinya saya mau teriak, tapi pas lihat wajah Amir, fokus bawa mobil dan ingat kata-kata dia, akhirnya saya mengurungkan niat saya. "Kenapa muka lusa?" tanya Amir. "Oh, nggak apa-apa kok bro, slow saja." Saya coba nutupin walaupun saya berpikir Amir sudah tahu dari lihat ekspresi muka saya. "Pikiran aja yang banyak, ntar ada tempat rame. Kita istirahat sebentar," kata Amir menenangkan. "Oke Mir," sahut saya. Sesampainya di tempat ramai, Amir parkir mobil di salah satu minimarket. Dia kembali beli rokok untuk stok dan persediaan minuman karena stok sudah habis. Dan saya belum cerita apa-apa ke dia karena takut ganggu konsentrasi dia. Akhirnya setelah agak lama kami melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Singkat cerita, kami sampai di daerah Tegal. Tepatnya saya lupa daerah mana. Terlihat Amir mulai agak lelah dan memutuskan untuk istirahat. Tapi karena sudah malam dan kondisi sepi, kami hanya menemukan pom bensin tua yang nampaknya sudah tidak terpakai. "Kita istirahat di sini ya," kata Amir. Wah gila ini orang. Perasaan saya mulai gak karuan. Karena dia yang bawa mobil, akhirnya saya nurut aja. Oh iya, sekedar informasi, waktu itu saya belum bisa bawa mobil kan. Jadi sepanjang perjalanan Amirlah yang nyupirin. Ketika mobil dimatikan, si Amir langsung pulas tertidur. Dan saya pun berusaha untuk memejamkan mata. Namun antara setengah sadar saya ngeliat ada tangan yang masuk ke sela-sela kaca jendela mobil yang saya buka. Saya langsung kaget dan otomatis membangunkan Amir. "Kenapa lu?" kata Amir. Gak apa-apa kok," jawab saya takut membuat dia panik. "Ada-ada saja lu," kata Amir lagi sambil melanjutkan tidur. Saya berusaha meyakinkan diri kalau itu halusinasi saja dan berusaha kembali tidur. Dalam mimpi saya ngelihat seorang anak gadis usia 10 tahunan dengan rambut poni lurus dan memakai baju putih nyebrang di pom bensin yang saya tidurin ini. Dia digandeng entah adiknya atau bukan, sekitar umur 3 tahun, berkepala botak dan hanya memakai pampers saja. Dalam mimpi tersebut, mobil saya mau keluar dari pom bensin dan mereka nyebrang sambil matanya melotot ke arah saya. Saya teriak dalam mimpi buat tabrak itu anak berdua. "Tabrak aja Mir, itu setan," teriak saya kepada Amir dalam mimpi. Mata kedua anak itu terus melotot ke arah saya dan membuat saya terbangun. Gak pakai mikir panjang, akhirnya saya bangunin Amir. "Bangun Mir, ini tempat gak aman," kata saya gak peduli dia mau marah atau gimana. Amir pun kaget dan langsung menyalakan mobilnya. Kami pun melanjutkan perjalanan balik ke Jakarta. Mobil masih melaju dengan santai melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Sementara rokok dan minuman hampir habis dan mata pun masih agak mengantuk. Akhirnya kami memutuskan untuk cari warung buat ngopi-ngopi dan beli perbekalan. Sesampainya di warung tempat istirahat, terlihat pengunjung agak ramai. Ada bis juga yang terparkir di depan warung tersebut dan beberapa sepeda motor plat B yang terparkir dekat musola di samping warung. Saya langsung cari toilet buat cuci muka dan buang air kecil. Sementara Amir pergi ke warung beli perbekalan untuk di jalan nanti. Setelah selesai, saya langsung samperin Amir yang lagi asik ngopi di bangku depan warung. "Kunci mobil mana Mir?" kata saya. "Mau ngapain lu?" jawab Amir. "Mau rebahan di mobil." "Kagak ngopi lu?" tanya Amir. "Enggak lah, paling ngerokok aja di mobil." Amir pun memberikan kunci mobilnya ke saya. Setelah membuka sedikit kaca jendela mobil, saya nyalain sebatang rokok sambil mundurin jok mobil sedikit biar bisa lempengin kaki. Posisi duduk saya di bangku sopir sebelah kanan. Karena takut kalau saya kepulesan dan mobil gak kekunci, entar dibawa kabur maling. Dari jauh Amir nampak mengangkat sebelah tangannya dan tersenyum ke saya. Saya balas sambil mengangkat tangan. Dalam hati saya berpikir, gak jelas amat ya si Amir. Efek lelah kali. Setelah beberapa lama di warung itu, Amir berjalan kembali ke mobil, di mana saya masih asik dengerin lagu Iwan Fals. "Cewek tadi mana?" kata Amir. "Cewek yang mana?" tanya saya bingung. "Ya elah,
Gua tahu komuk lu, jangan bohong dah, kata Amir. Lah, dari tadi gua sendiri gentong, sahut saya. Si Amir emang punya badan agak besar, jadi agak sering saya panggil yang enggak-enggak kalau lagi bercanda. Demi apa lu? Tanya Amir meyakinkan. Demi Allah dah, ngapa sih lu datang-datang nanyain cewek? Tanya saya. Amir mulai pucat. Demi Tuhan, gua lihat cewek duduk di sini, makanya gua ngangkat tangan gua ke dia, kata Amir. Oh, berarti dia tadi bukan senyumin saya toh. Wah, mulai lagi nih. Ah, ya udahlah, bismillah saja. Kita lanjut jalan, baca-baca doa aja di jalan biar nggak ada kejadian apa-apa, lanjut Amir. Saya masih sedikit nggak percaya dengan yang diceritain Amir. Tapi mengingat dia orang yang dituakan di tongkrongan dan setahu saya, doi ini orangnya polos, jadi nggak mungkin juga dia bohong. Tapi ya sudahlah, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Saya terus melafalkan doa-doa agar tidak terjadi apa-apa di perjalanan. Akhirnya kami sampai di gang depan rumah kami. Rumah Amir cuma berjarak sekitar 30 meteran dari rumah saya, dan mobil pun diparkir di lapangan seberang gang. Kami langsung mampir di warung kopi langganan kami dan memesan es untuk menyegarkan tenggorokan. Belum ada yang berani cerita soal pengalaman di perjalanan tadi. Besok aja lah kita ngobrolnya, gue capek banget nih, kata Amir. Iya, gue juga udah lelah nih, sahut saya. Amir pun memberikan uang ke saya sekitar 600.000. Nih, sisa duit jalan dari kantor, kata Amir. Wih, lumayan buat nyambung hidup, jawabku sambil nyengir. Waktu itu saya lagi sibuk nganggur soalnya. Kami pun pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, uang tersebut saya kasih ke nyokap dan langsung menuju tempat tidur buat istirahat. Kamu gak makan dulu? Tanya nyokap saya. Enggak mah, udah tadi di jalan, aku lelah banget mau istirahat, sahut saya. Oh ya udah, nanti kalau lapar mama udah masak, kamu ambil aja ya, mama mau ke rumah Cici dulu, kata nyokap. Iya mah, sahutku. Cici adalah panggilan untuk kakak saya nomor 2. Gak tahu sebabnya kenapa mbok saya dipanggil Cici sama adik-adiknya, termasuk saya. Padahal kita keluarga Betawi tulen. Saya langsung tertidur pulas. Dalam mimpi, saya digandeng oleh seorang wanita cantik, dan sampai sekarang kecantikannya masih bisa saya ingat jelas. Kami jalan bergandengan, saya terus tatap wajah dia. Terlihat dia senyum kecil, sambil sesekali menengok ke arah saya. Saya ngerasa udah sayang banget sama dia, kayak pacaran udah puluhan tahun dah. Tiba-tiba saya dibangunin nyokap dan sudah banyak orang yang berkumpul. Badan saya menggigil dan bibir saya merasa kaku. Saya mengalami demam hebat. Za, bangun Za, sadar Za. Suara nyokap terdengar nahan tangis. Ya Allah, ini dari mana emang anak? Ada suara orang tua yang saya dengar, dan ternyata dia adalah Pak Hasim, salah satu orang pinter kenalan bokap saya. Pak Hasim ini orang pinter dari Cirebon. Doi termasuk orang yang ahli dalam pengobatan urat saraf dan supranatural. Sekarang Pak Hasim menjadi pegangan oleh salah satu perusahaan besar di Tanjung Priok. Ada yang ngikutin nih, jin dari hutan, kata Pak Hasim. Ya Allah Pak, tolong dibantu, gimana baiknya? Kata nyokap saya. Sebentar, saya mau tanya dulu maunya apa ini jin, sahut Pak Hasim. Pak Hasim pun melakukan ritual, dia menaruh gelas berisi air putih di atas kepalanya. Dari posisi duduk bersila, badannya mulai memutar dan bergerak-gerak. Anehnya, gelas nggak jatuh. Dia bicara dalam bahasa Jawa. Oh jadi gitu. Nggak bisa lah. Dari banyaknya kata-kata yang keluar, cuma itu kata-kata yang saya paham. Akhirnya Pak Hasim selesai dengan ritualnya. Bagaimana Pak? Ini anak katanya lewat depan istana dia. Badannya wangi, dan ini jin suka sama dia. Malah tadinya minta dinikahi, kata Pak Hasim. What? Nikah sama jin? Gimana sebar undangannya? Fitting gaun pengantinnya, foto priwitnya, kalau emang kejadian. Semua saling memandang satu sama lain, gak bisa ngomong apa-apa. Tapi tenang saja,
Saya sudah bilang kalau kalian beda alam. Kalau suka cukup dampingi saja, jagain aja, jangan bertindak lebih, kata Pak Hasim. Akhirnya setelah obrolan panjang, saya dikasih minum oleh Pak Hasim dan kembali tidur. Di mimpi berikutnya, saya kayak ada di sebuah rumah besar dan ada pelayan lengkap dengan perabotan mewah. Saya jalan sambil pegangi wanita yang ada di mimpi saya yang pertama. Ada seorang ibu yang berumur sekitar 50-an. Dan saya tanpa sadar panggil dia mama. Seingat saya dalam mimpi itu, saya berjalan dan melewati dia yang sedang berdiri. Sambil menganggukkan kepala, saya menyapa dia, "Mah," dan dia tersenyum membalas sapaan saya. Padahal gak kenal siapa ini ibu-ibu. Di hari kedua rumah saya kedatangan tamu. Keluarga saya adalah keluarga besar. Jadi kalau ada anggota keluarga yang sakit, maka saudara pasti pada datang menjenguk. Kondisi saya masih terbaring di tempat tidur. Dan tahu-tahu salah satu adik nyokap nyamperin sambil pegang sebelah tangan saya. Setelah beberapa lama memejamkan mata, dia akhirnya bicara. "Kamu jangan gegabah ya, Sa. Ada jin yang lagi deketin kamu terus. Dari awal masuk, Encing udah punya perasaan gak enak," kata Encing saya. "Encing tahu dari mama ya?" tanya saya. "Enggak, belum. Encing belum ngobrol sama mama. Emang mama udah tahu?" tanya dia. Saya diam gak jawab, karena bingung campur kondisi badan yang gak fit. Kok bisa sama ya antara omongan dia sama Pak Hasim, pikir saya. Saya terus dimimpiin sama nih cewek. Dan mimpi ketiga ini, saya seperti komunikasi sama ini cewek. Saya seperti ada di sebuah taman yang depannya hutan lebat. Kami duduk berdua di bangku taman tersebut. "Kamu harus percaya kalau saya ada, dan saya selalu ada dekat kamu," kata dia. "Saya akan buka dialog dengan kamu di saat kamu mau, dan agar kamu yakin dengan keberadaan saya," lanjutnya lagi. "Badan kamu demam karena belum terbiasa dekat dengan saya. Besok kamu akan sembuh dan normal lagi." Dia menutup pembicaraan, dan saya pun terbangun. Setelah melewati demam hebat selama 3 hari, akhirnya saya sembuh total, persis seperti yang cewek itu bilang dalam mimpi semalam. Entah kebetulan atau apa, saya masih belum yakin tentang semuanya. Pagi itu seperti pagi-pagi yang sudah saya jalanin sebelumnya. Sebagai pejabat atau pengangguran Jakarta Barat pada umumnya, seduh kopi, ngerokok dan duduk sambil nonton TV. Nyokap saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang sangat peduli dengan anak-anaknya. Setelah memberikan gorengan sebagai pendamping ngopi, nyokap mulai buka obrolan. "Kamu udah sembuh, Za?" tanya nyokap. "Udah mah, alhamdulillah sehat banget malah," jawab saya. "Kalau iseng ke bengkel papa aja, bantu-bantuin di sana," kata mama. "Oh, ya udah nanti ya mah, saya selesaiin ngopi dulu," jawab saya. Bokap saya punya usaha servis alat-alat kantor seperti komputer, mesin absen, penghancur kertas dan lain-lain. Dan kebanyakan karyawan di sana abang-abang saya. Setelah saya habiskan kopi dan beberapa batang rokok, saya bersiap menuju toko bokap di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Dari posisi rumah saya di Kembangan, perjalanan kira-kira 30-40 menit jalan santai menuju lokasi toko. Sebelum berangkat, saya pamitan dulu ke nyokap dan menghidupkan rokok lagi sebagai teman perjalanan. Biasanya saya selalu lewat rute kampung atau jalan alternatif menghindari jalan raya karena belum punya SIM. Tapi kali ini saya niat mau lewat jalan raya saja agar bisa memangkas waktu lebih cepat. Setelah sampai di jalan raya, tiba-tiba saya dengar suara. "Jangan lewat situ, ada rahasia, banyak polisi." Saya celengak-celinguk sambil mikir siapa yang ngomong barusan. Memang di daerah jembatan gantung sering ada razia, tapi masa iya pagi-pagi gini, pikir saya waktu itu. Namun untuk jaga-jaga, akhirnya sebelum jembatan saya coba berhenti dan belok sedikit ke kiri, di mana saya bisa memantau lokasi seberang jembatan yang sering ada razia tersebut. Dan benar saja, ada razia besar-besaran di situ. Waduh, akhirnya saya lanjut belok kiri dan masuk jalan alternatif. Di perjalanan saya masih bingung siapa yang bicara jelas banget tadi. Dengan kecepatan dan tiupan angin,
mustahil ada suara tanpa teriak yang bisa terdengar jelas, apalagi saya pakai helm. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Jangan bingung, saya sudah bilang, akan aku buka dialog antara saya dan kamu kan. Sekarang, kapanpun kita bisa ngobrol bebas. Suara itu jelas banget di telinga saya, sampai-sampai saya berhentiin motor saya. Apa ini yang ada di mimpi saya? Dan benar kamu dari alas roban? Saya coba berbicara sepelan mungkin agar suara saya cukup saya aja yang dengar. Takut dibilang gila. Iya, benar. Dan saya adalah salah satu yang terkuat di sana. Lanjutnya. Pikir saya, ini adalah halusinasi atau apalah. Karena saya pernah lihat berita bahwa banyak yang sering dapat bisikan-bisikan yang berakibat bunuh diri dan lain-lain. Jadi perbincangan saya cukupkan dan lanjut jalan lagi. Sesampainya di toko bokap saya, di sana cuma ada abang saya yang nomor 5. Oh ya, saya 6 bersaudara. Dan saya anak terakhir. Jadi saya sama abang saya lebih akrab dibanding sama abang-abang yang lainnya. Pada kemana bang? Tanya saya. Pada keluar, ada kerjaan di luar. Lu udah sembuh? Saut abang saya. Udah bang. Kata Pak Hasim, lu didemenin jin ya? Tanya abang saya. Iya, barusan juga gua ngalamin kejadian aneh lagi, saut saya. Dan saya pun mulai menceritakan semuanya ke abang saya soal kejadian pagi ini. Wih, enak dong, coba saya minta datengin orang. Pelanggan maksudnya. Gua dari pagi belum ada pemasukan nih, asal buat beli rokok aja, kata abang saya sambil bercanda. Coba, ntar gue tanya bisa nggak, saut saya. Lalu saya kembali fokus dan bicara sepelan mungkin agar tidak terlalu mencolok. Maaf, abang saya dan saya butuh pembuktian. Apakah obrolan ini cuma halusinasi atau memang benar kamu ada? Abang saya minta didatengin pelanggan. Katanya asal buat beli rokok aja, kata saya sedikit ragu. Baik, tunggu sebentar. Saya akan datangkan pelanggan untuk kakak kamu, jawab dia. Lalu saya sampaikan ke abang saya jawaban si dia. Dan abang saya tertawa sambil bilang, ya udah, kita lihat aja. Dan selang beberapa menit, sekitar 10-15 menit, tiba-tiba ada motor yang parkir dan tampak buru-buru sekali. Pak, maaf, saya ada mesin absen. Ini rusak, tapi nggak tahu kenapa. Bisa buat tanda terima dulu nggak? Soalnya saya buru-buru. Ini saya kasih DP dulu saja 200.000. Nanti telepon saja rusaknya apa ya, dan bayarnya berapa. Lalu abang saya langsung buat tanda terima. Dan setelah dikasih ke si bapak itu langsung cabut. Wih, hebat bener Sa. Kebetulan gak itu ya? Tanya abang saya. Nggak tahu bang, saut saya. Gimana? Kamu sudah percaya kalau ini nyata? Suara itu terdengar lagi di telinga saya. Tapi saya nggak jawab karena bisa saja itu kebetulan. Abang saya sambil cek mesin absen yang tadi ngomong, kalau emang bener, lu harus hati-hati. Jangan sampai lu disesatkan sama gituan. Takut ada timbal baliknya. Gak mungkin makhluk begitu mau kasih sesuatu cuma-cuma tanpa imbalan, kata abang saya. Iya bang, jawab saya. Saya nyalahin rokok lagi dan bantuin abang saya bongkar mesin. Jam menunjukkan pukul 5 sore, di mana waktunya beres-beres buat tutup toko. Setelah kejadian tadi pagi, belum ada lagi suara-suara yang terdengar di telinga saya. Setelah beres-beres selesai, saya siap-siap menghidupkan motor dan pakai jaket untuk lanjut pulang ke rumah. Sesampainya di depan gang, saya ngelihat anak-anak pada nongkrong di warung kopi. Ada Amir juga di situ. Akhirnya saya sempetin mampir dulu sambil pesan es jeruk buat teman ngobrol. Kayaknya berita saya demam udah kesebar ke seantero RT saya. Dan anak-anak mulai dengan ceng-cengnya yang agak garing. Calon pengantin. Masuk, suwe banget ya. Amir pun membuka obrolan. Cewek yang gue lihat itu jelas banget ya. Rambut depannya poni lurus. Dan antingnya agak besar. Gue pikir itu kenalan baru lo. Kan banyak tuh orang-orang yang istirahat di warung waktu itu, kata Amir. What? Ciri-cirinya kok sama dengan yang saya mimpiin ya? Apaan sih lu? Kagak lah, bayangan kali. Saya coba ngeles dari obrolan soal gaib.
Lelah juga habis bantu-bantu di toko bokap soalnya. Katanya si Yadi, bukan nama sebenarnya, ulang tahun ya, main biliar yuk, kata saya mengalihkan pembicaraan. Terus yang bayar gue lagi, Yadi menanggapi. Ya elu lah, masa mamang warkop, kata saya. 2 jam aja ya, kata Yadi. Oke, ntar sisanya biar gue yang bayar, ajak aja anak-anak sewa 2 meja, kata saya. Ya udah, habis isya ya, Amir menambahkan obrolan. Setelah sepakat, saya langsung bayar es jeruk saya dan balik cabut ke rumah. Saya tengok jam sudah pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dan ternyata hujan turun deras sekali. Batal deh rencana main biliarnya. Kalau memang penting, saya bisa memindahkan hujan buat kamu. Suara itu terdengar lagi. Karena ditawari hal yang membantu, saya tanggepin perbincangan kali ini. Hujan itu dari Allah, memang kamu bisa merubah kehendak Tuhan? Tanya saya. Bukan merubah kehendak Tuhan, tapi memindahkan hujan dengan cara meniupkan angin ke arah yang saya mau, jawab dia. Ya udah, kalau bisa coba aja buktiin, kata saya. Sebentar ya, lanjut dia. Dan benar saja, hujan berhenti. Setelah hujan berhenti, saya langsung ke rumah sepupu saya yang juga teman nongkrong. Namanya Parman. Kepada Parman saya ceritain semuanya, dan Parman ingin pembuktian langsung. Coba Zak, nanti gue mau lihat pembuktiannya, kata Parman. Oke, jawab saya. Setelah anak-anak pada kumpul, kami langsung ke TKP. Kebetulan lokasi main biliarnya agak jauh dari tempat saya, sekitar 15 menit naik motor. Sesampainya di dalam, kami langsung buat turnamen kecil di mana 1 lawan 1. Yang kalah ganti dan harus mengolongi meja biliar. Di situ saya dapat ide untuk membuktikan dia kepada Parman. Man, sini dek, kata saya sambil bergeser posisi menjauh dari anak-anak. Kenapa Zak? Kata Parman. Lu mau pembuktian kan? Kata saya. Gini, si Abi kan gak bisa main biliar. Gue bisa buat si Abi menang turnamen nih, lanjut saya. Ya udah coba Zak, gue mau lihat, kata Parman antusias. Sebentar. Lalu saya coba meminta dia untuk membantu Abi menang turnamen dan membuat semua lawan-lawannya kalah. Oke, akan saya buktikan kalau saya nyata dan bisa bantu kamu, kata dia mengiyakan. Akhirnya permainan pun dimulai, dan anehnya setiap pelawan yang ketemu Abi pasti kalah, termasuk saya. Sampai ke babak final di mana Abi harus ketemu Dedi. Dedi adalah salah satu yang jago dan sering ikut turnamen biliar tingkat pemula. Saya agak ragu apa bisa si Abi yang pegang stick aja nggak bener bisa ngalahin Dedi. Benar saja, semua bola 1-8 habis dibabat oleh Dedi. Oh ya, permainan yang kami mainin adalah bola 9. Jadi kalau bisa masukin bola 9 ke lubang, dialah pemenangnya. Dan ketika Dedi akan eksekusi bola 9 yang sudah ada di pinggir lubang, tiba-tiba bola putih Dedi pun ikut masuk. Dan akhirnya kembali Abi yang menang. Parman mendekati saya. Gila ya, bisa gitu, kata Parman. Enggak tahu gue juga, jawab saya. Dan sekali lagi, dia telah membuktikan eksistensinya ke saya. Saya telah membuktikan ke kamu kalau saya ada dan nyata. Apa kamu akan siap menikah dengan saya? Suara itu datang di tengah permainan biliar yang masih berlangsung. Oh my god, lama-lama bisa gila saya. Gimana kalau benar kata abang saya? Gak mungkin makhluk begitu mau kasih sesuatu cuma-cuma tanpa imbalan. Gimana kalau nantinya saya mau nikah? Apa yang bakal terjadi sama calon istri saya? Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bikin saya pusing. Hari-hari berjalan normal seperti biasa. Hanya saja setelah saya diikuti oleh makhluk itu, saya lebih banyak terbantu baik dari yang saya minta ataupun tidak. Dan percakapan pun lebih sering karena saya sudah terbiasa dengan kehadiran dia di sisi saya. Dan karena beberapa teman dan tetangga tahu soal kejadian ini, maka kadang kalau ada masalah seputar gaib, di sana saya dipanggil untuk kasih bantuan. Misalnya pada malam 17-an di mana para remaja begadang untuk pasang-pasang bendera dan panggung untuk lomba.
ada salah satu warga yang kesurupan. Dia nangis-nangis dan tertawa seperti kuntilanak. Kadang-kadang membanting-banting badannya juga ke tanah. Saya yang kebetulan ada di TKP disuruh untuk bantu ngusir kuntilanaknya. Zak, udah jangan bohong aja, ajak ngobrol tuh maunya apa? Kata Parman. Lah, ngapa gua sih? Panggil aja Pak RT atau Ustadz Somad. Saut saya males. Pak RT, emang mau bikin surat pindah tuh Kunti? Udah sebisa lo aja lah. Parman agak memaksa. Ada-ada saja nih. Di samping saya males, saya juga nggak tahu harus gimana. Saya kan bukan dukun yang punya ritual-ritual seperti halnya Pak Hasim misalnya. Akhirnya saya deketin itu orang yang lagi dipegangin warga lain. Ketika saya mau buka obrolan, tahu-tahu dia udah buka omongan duluan. Gak usah khawatir, dalam dunia kami dia cuma babu atau jin kelas rendah. Mau saya bakar atau gimana? Kata dia. Gak usahlah, suruh pergi aja. Tapi keluarnya nunggu apa-apa dari saya ya, biar terlihat dramatis. Saut saya. Mau pamer ya? Ya sudah, terserah saja, kata dia. Akhirnya saya pura-pura mencemin mata, terus mulut komat-kamit gak jelas. Dan seperti di acara-acara penampakan, saya pura-pura usap wajahnya dari bawah sampai ke ubun-ubun yang kesurupan. Pas sampai di atas ubun-ubunnya, saya sedikit teriak, "Keluar lu!" Lalu yang kesurupan tadi terlihat lemas dan sedikit menangis. Hebat juga ini akting gua, padahal tanpa diketuin juga udah bisa diusir dari tadi. Menurut pengakuan yang kesurupan tadi, dia melihat ada wanita yang duduk di atas panggung sambil goyangin kaki. Lama-lama dilihat dan tahu-tahu dia sudah nggak sadar. Karena saking seringnya saya dialog sama dia, bahkan udah kayak teman ngobrol saja. Bahkan di saat bokap saya meninggal, dia coba hibur saya. Ayah kamu sudah bahagia banget di sana. Ketika manusia meninggal, jasadnya akan membusuk di tanah, namun ruhnya tetap ada. Dan mereka punya kehidupan juga di alam sana, sama seperti kita hidup. Namun bedanya, si ruh itu tidak punya nafsu lagi. Dan di waktu-waktu yang memungkinkan, dia bisa datang baik lewat mimpi ataupun kehidupan nyata, kata dia. Nggak tahulah, saya anggap ini anugerah atau apa. Karena sekali lagi saya ingat pesan abang saya, nggak mungkin makhluk begitu mau kasih sesuatu cuma-cuma tanpa imbalan. Pernah sewaktu-waktu saya lagi boncengin nyokap pakai motor, dan ada dua remaja yang geber-geber motor samping saya. Saya sempat hilaf dan ngucap, enak jatuh tuh anak. Baik, tiba-tiba terdengar suara dia di telinga saya. Dan langsung saja, gak ada angin, gak ada hujan. Itu anak jatuh ke samping kiri, seperti ada yang dorong dari sebelah kanannya. Padahal kondisi jalan lurus dan lancar. Wah, kudu hati-hati ini mulut. Karena telah lama ngobrol, kita jadi seperti sudah saling kenal karakter dan sifatnya masing-masing. Saya tahu sifat dia agak pencemburu. Karena pernah waktu di Mall Citraland, waktu saya lagi lihat-lihat sepatu di salah satu kios di mall tersebut, gak sengaja saya lihat cewek pakai celana yang pendeknya super sekali. Ya namanya laki-laki, saya liatin. Dia jalan sampai kepala saya ngikutin kemana arah itu cewek jalan. Brak, tahu-tahu itu cewek jatuh dan semua belanjaannya itu jatuh berantakan. Waduh, jangan-jangan ulah dia nih. Ya, masih untung cuma jatuh, gak mati tuh orang. Suara dia terdengar keras banget di telinga saya. Wah, kacau nih. Saya nggak jawab dan pura-pura on aja waktu itu, sambil kembali milih-milih sepatu Adidas yang saya suka. Pada suatu malam saya penasaran sama dia, baik namanya, dunianya, dan lain-lain. Karena setelah beberapa lama ngobrol, saya nggak pernah sekalipun tanya siapa nama dia. Pas saya lagi rebahan dan mau tidur, saya coba buka percakapan dengan dia. Maaf, kamu ada? Tanya saya pelan sekali, takut nyokap di kamar sebelah dengar. Ya, kenapa? Dunia kamu itu kayak gimana sih? Dunia jin, nama kamu, dan asal kamu. Apa seserem film-film di TV? Tanya saya. Ya enggak lah, yang ada di TV itu ya cuma hayalan-hayalan manusia saja yang ketakutan. Akhirnya, muka kami dijelek-jelekin sama mereka, kata dia. Tuhan menciptakan kami sama seperti manusia.
punya kehidupan normal, dan dikasih kebebasan memilih jalan hidup dan agama. Makanya ada yang jin kafir dan jin muslim, kata dia. Waktu perbincangan kali ini saya ngerasa kalau dia tiduran juga di samping saya. Gak tahu perasaan atau emang benar. Jin kafir juga ada dua golongan. Ada yang jin non muslim, dia tidak ganggu. Dan ada jin yang jahat. Dan di atas kawanan jin jahat ada iblis yang memang ditugaskan untuk membuat manusia menyimpang dari jalan Tuhan. Misalnya mengabulkan permohonan orang yang ingin cepat kaya dengan jalan pesugihan, berubah jadi hewan, bahkan berubah jadi ruh orang yang meninggal dengan maksud meminta persembahan kepada yang masih hidup, kata dia. Apa kamu mau lihat langsung biar gak penasaran? Tanya dia. Emang bisa? Buka mata batin gitu kayak di iklan-iklan atau lewat mimpi? Tanya saya. Langsung saja, kata dia. Dan sebelum saya sempat tanya-tanya lagi, tiba-tiba mata saya ngantuk berat dan badan serasa diayun-ayun ke atas bawah, kiri ke kanan, pelan banget. Rasanya enak banget. Tahu-tahu badan saya serasa enteng, dan saat saya gerakin tangan kanan saya melihat ada satu tangan lagi yang terlihat pucat. Buset, jadi itu jasad saya, bray. Akhirnya saya pelan-pelan melihat ada bayangan perempuan yang berdiri di samping saya. Perlahan-lahan wajahnya semakin terlihat jelas banget. Dan benar, dia adalah jin perempuan yang selama ini ngobrol sama saya. Parasnya cantik banget, ayu, mengenakan baju adat Jawa seperti kain batik, namun tertutup rapat. Kain batik itu menutupi rapat sampai kaki. Rambutnya terurai panjang sepinggang. Dia menjulurkan tangannya ke saya yang kondisi masih tertidur. Saya pegang tangannya dan dia bantu saya untuk berdiri. Ringan banget, seolah-olah nggak ada gravitasi di sini. Badan dia kayak ngeluarin cahaya, terang agak biru. Saya masih celingak-celinguk dan sesekali melihat tubuh saya yang asli, terbujur kaku dan pucat. Ini adalah dunia ruh. Kamu belum masuk dunia aku. Di dunia inilah ruh-ruh manusia yang meninggal tidak normal berada. Seperti orang tertabrak, pesugihan. Kamu akan lihat sendiri nanti, kata dia. Wah, gila nih. Gimana kalau sampai ruh saya gak bisa balik? Atau saya nanti ketemu ruh-ruh yang serem-serem? Kuatin mental dah. Saya diajak keliling sebentar sama dia. Pas sampai depan gang depan rumah saya lihat ada seseorang yang duduk, tapi badannya berlumuran darah. Dia melihat ke arah saya dengan tatapan tajam. Anjir, serem banget. Jangan takut, Zak. Mereka gak akan bisa nyentuh kamu selagi ada aku di samping kamu, kata dia. Duh, harusnya itu kata-kata laki-laki buat cewek. Kamu jangan takut selama ada aku di samping kamu. Ngapain jadi dia yang ngomongin gitu? Jadi terlihat lemah amat gue ya. Setelah banyak melihat hal aneh, saya udah mulai males. Apa dunia kamu masih lama? Lewat mana kamu ke dunia kamu? Tanya saya. Lewat mana? Saya tinggal bawa kamu saja ke dunia saya. Ini cuma mau nunjukin aja ke kamu kalau dunia seperti ini bukan dunia kami, kata dia. Masuk. Bukan dari tadi aja ngajak. Ngapain lihat-lihat orang yang mati penasaran, gendong-gendong bayi, berlumuran darah dan lain-lain. Tiba-tiba ruh saya seperti debu yang terbang. Gak tahu, gak bisa lihat apa-apa. Cuma cahaya-cahaya putih, biru, hijau yang melintas begitu cepat. Dan ketika saya sadar, saya udah melayang di atas sebuah tempat di mana banyak anak-anak kecil yang lari-larian. Ada bangunan-bangunan dengan adat Jawa. Dan saya berhenti di depan sebuah istana mewah bertembok batu-batu tinggi. Dan ada dua penjaga yang saya ingat salah satu dari mereka adalah jin yang mau nangkep saya di alas roban waktu itu. Ternyata dia gak seserem yang saya bayangin dulu. Karena malam, saya cuma lihat badannya yang tinggi besar dan agak hijau. Tapi ternyata, ya emang gitu, tinggi besar dan hijau. Dua jin penjaga tadi agak membungkuk waktu saya dan dia melangkah masuk. Saya masih berpikir, dia ini ratu atau apa? Kok sampai pada hormat banget sama dia? Pas pintu utama terbuka, nampak seorang ibu-ibu yang mengenakan pakaian Jawa dan kain panjangnya yang turun dari kursi dan berjalan ke arah saya. Loh kok, ini kan ibu-ibu yang waktu itu di mimpi saya?
Dan tiba-tiba dia membungkuk dan mencium kaki si ibu-ibu itu. "Bunda," kata dia. "Oh, ternyata ini toh Ibu Ratu, penguasa alas roban. Aroma wanginya khas banget, dan paras mukanya benar-benar bijaksana sekali." Istana ini benar-benar indah banget. Banyak ornamen-ornamen dan kaligrafi Arab yang terbuat emas dan permata yang berkilauan. Sesekali saya coba sentuh permata-permata itu dan rasanya dingin banget. Yang masih saya kurang paham adalah bahwa badan saya ini berbentuk keruh, tapi kok masih bisa merasakan dingin, hangat, dan terasa banget jika dicubit. Saya perhatikan bagian tubuh saya yang pernah ada bekas luka, tapi semuanya hilang. Oh, ini toh yang dibilang ruh atau arwah. Saya benar-benar bersyukur sama Tuhan dikasih kesempatan melihat dunia makhluk ciptaannya selain bangsa saya manusia. Saya duduk berdua dengan dia di sebuah pendopo depan istana sambil mengagumi dunia yang baru saja saya datangin. Semua bergerak sangat cepat dan saya lihat ada para pengawal istana yang terbang dengan cepat dan masuk ke istana. "Ada tamu yang datang dari selatan," kata dia. "Tamu? Siapa?" tanya saya. Belum sempat dia jawab, saya lihat ada rombongan dari atas yang turun pas depan istana. Pakaian mereka dominan hijau dan dilapisi motif emas. Di tengah rombongan ada wanita yang tingginya sekitar 180-an cm. Saya tahu karena tinggi saya 170 dan pas saya berdiri, dia terlihat lebih tinggi sedikit dari saya. Pas saya mau tanya, itu rombongan dari mana? Ke dia. Saya tengok dia sudah gak ada. Kemana ini orang? Saya lihat di depan istana Ibu Ratu dan petinggi-petinggi kerajaan berdiri menyambut kedatangan rombongan tadi, termasuk dia yang tahu-tahu udah ada di samping ibunya. Rombongan tadi didominasi oleh wanita dan salah satu dari mereka menatap ke saya sambil tersenyum dan menundukkan kepala. Saya sambut dengan senyum dan tundukkan kepala saya. Lalu rombongan tadi memberikan bingkisan berupa kotak dan surat yang langsung diterima oleh Ibu Ratu. Setelah memberikan bingkisan dan surat tadi, rombongan itu langsung terbang lagi dan dengan cepat hilang dari penglihatan saya. "Itu tamu dari kerajaan laut." Tiba-tiba suara dia terdengar di samping saya. "Astaga, bisa gak sih gak ngagetin?" kata saya agak sewot. "Di dunia kami, hal ini udah biasa," kata dia. "Selatan? Jangan-jangan kamu..." Sebelum saya mau sebut penguasa laut selatan, dia langsung motong percakapan saya. "Ya, jangan sebut nama itu sembarangan. Dalam dunia kami, menyebut nama sama dengan memanggil. Karena itulah jika ada bangsa kamu sanggup berkomunikasi dengan kami jarang menyebutkan nama asli kami ke siapapun," kata dia. "Oh, pantas dari awal kamu gak pernah sebutin nama sebagaimana layaknya perkenalan di dunia aku ya?" tanyaku. "Ya, karena aku gak mau bohong sama kamu. Dalam dunia aku termasuk yang berkedudukan tinggi dan harus jaga etika aku sebagai petinggi dari dunia yang kamu sebut jin." "Ah, gak adil dong. Masa kamu tahu nama aku? Aku gak tahu nama kamu," jawab saya. Dia menggeleng sambil tersenyum. "Aku yakin suatu saat kamu akan cerita sama orang tentang hubungan ini. Karena dari awal kamu sudah begitu kan? Dan aku gak mau ketika ada jin dari kerajaan lain tahu, mereka akan menertawakan kerajaan aku karena tidak bisa jaga etika." Ya juga sih, dari awal saya udah cerita ke abang saya dan Parman. Kalau dari awal dia sudah menyebutkan namanya, mungkin saya juga udah langsung cerita ke mereka. "Ayo jalan-jalan," kata dia menarik tangan saya. Saya pikir kata-kata jalan-jalan benar-benar jalan kaki, ternyata terbang bro. Saya diajak berkeliling dunia dia, ada tempat-tempat ibadah, ada bangunan seperti rumah, dan sesekali saya melihat dia menyapa sebangsanya dengan ramah. Situasi di sana agak beda dengan dunia kita. Yang saya ingat langitnya terasa agak berwarna jingga, masih banyak daratan luas dan ada air sungai mengalir mengelilingi istana. Udaranya sejuk banget dan tanahnya terasa enggak terlalu keras. "Kita balik ke istana untuk pamitan ya sama ibu," kata dia di tengah perjalanan. Saya mengangguk tanda setuju. Tidak ada hitungan menit, tiba-tiba saya udah berada di depan gerbang istana dan kembali
dua pengawal tadi masih tegak berdiri di samping gerbang. Mereka membungkuk dan kami pun masuk untuk bertemu sang ratu. Kali ini saya ikut membungkuk ketika dia membungkukkan badannya ke hadapan ratu. Tapi si ibu dengan cepat menahan gerakan saya dan membangunkan kembali badan saya. Nah, kita beda alam. Tidak boleh kamu manusia membungkuk kepada bangsa kami. Dan kami pun begitu. Kita diciptakan untuk saling berdampingan, kata ibu itu. Astaga, bijaksana sekali beliau. Dan kamu, sambil menengok ke arah anak perempuannya. Tidak sepantasnya kamu memiliki keinginan berlebih dengan bangsa manusia. Kamu harus bersikap besar. Kamu adalah anak ibu, harus jaga etika. Dari mata sang ratu terlihat jelas ada kekecewaan di situ. Kamu harus ingat kata-kata ibu ya nak. Lanjutnya lagi sambil mencium kening putrinya. Baik bu, kami pamit, kata dia. Dan kembali badan saya terasa seperti debu yang ditiup angin, ringan banget, dan tiba-tiba paruh saya sudah kembali ke raga saya. Saat saya membuka mata, saya dengar ada orang yang lagi baca Yasin dan orang-orang sudah memenuhi ruang tamu saya. Badan saya ditutupin kain coklat dan kedua tangan saya sudah berada di atas dada bertumpukan. Seperti orang mati. Semua orang kaget pas saya sedikit membangunkan badan saya. Ada yang lari, ada yang bengong, tapi nyokap langsung meluk saya. Setelah kejadian itu udah hampir seminggu saya nggak dengar lagi suara-suara dia. Sampai pada satu kejadian di mana saya tabrakan dan stang motor saya pas mengenai pinggang saya. Pikir saya, kok dia nggak ngasih peringatan sih kalau bakal ada kejadian kayak gini. 2 hari setelah kejadian saya ditabrak. Akhirnya dia membuka percakapan kembali. Kamu itu ceroboh, naik motor kencang-kencang tidak hati-hati. Kamu harus bisa jaga diri dong Sa. Terdengar suara seperti nangis. Kamu kenapa sih? Lama gak nongol, datang-datang marah-marah, tanya saya. Aku udah mikirin perkataan ibu soal hubungan kita yang beda alam, kata dia. Glek, kok tiba-tiba saya jadi seperti patah hati ya? Padahal kan emang kudu begitu. Wah, udah tahu bakal gimana nih. Tapi kamu gak usah takut, aku akan ada ketika kamu benar-benar membutuhkan. Aku akan selalu ngawasin kamu. Kamu pasti lebih bahagia dengan bangsa kamu sendiri, kata dia, dan kali ini dia benar-benar terdengar nangis. Cinta kami bangsa jin bukan main-main. Kami jatuh cinta tidak mudah, dan kami membenci juga karena sebab hubungan kita memang berakhir, tapi masa depan kita tidak pernah tahu, kata dia. Tiba-tiba dada saya terasa sesak, seperti ada yang peluk, dingin, dan sangat terasa. Aku gak tahu harus ngomong apa, tapi jika kamu sudah membuat keputusan, semoga itu yang terbaik, jawab saya, dan gak terasa air mata saya menetes. Lalu aroma harum tiba-tiba memenuhi isi ruangan kamar saya, dan gak terdengar lagi suara dia. Beberapa minggu berlalu dan saya ngerasa sepi banget, kayak benar-benar diputusin cewek beneran. Sampai saat ini memang kadang kalau sedang ada masalah yang saya rasa udah mentok, pasti ada kejadian yang membuat masalah itu tiba-tiba selesai. Kadang di luar logika banget. Pas saya married misalnya, kayak ada bisikan samar-samar yang bilang, kamu udah bener milih perempuan, anak-anak kamu bakal jadi orang-orang hebat nantinya. Dan pas mau acara akad nikah berlangsung, langit gelap banget dan hujan mulai turun rintik-rintik. Saat saya ngerasa acara bakal sedikit kacau karena takut rombongan besan dari keluarga saya kejauhan, tiba-tiba hujan terhenti dan langit kembali terang. Feeling saya sih, dia masih ada dekat saya, bahkan sampai saat ini. Mungkin itu pengalaman saya yang bisa saya ceritain. Semoga teman-teman bisa sedikit terbuka wawasannya soal dunia jin, terlepas kamu percaya atau tidak. Pengalaman ini real saya alami, dan saya berusaha mengingat-ingat semua kejadian yang udah lama terjadi. Karena takut salah, bahaya juga menceritakan dunia dia, takutnya berimbas ke saya juga. Terima kasih yang udah sempat dengerin. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua.
Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.